Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang virus yang menyerang manusia. Yang pertama, polio. Polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus. Pembawa penyakit ini adalah sebuah virus yang dinamakan poliovirus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan. Virus polio sangat tahan terhadap alkohol dan glisol, namun peka terhadap formaldehid dan larutan klor. Suhu yang tinggi dapat cepat mematikan virus, tetapi pada keadaan beku dapat bertahun-tahun masa hidupnya. Cara penularan dari virus ini yaitu menular melalui kontak antar manusia. Virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut ketika seseorang memakan makanan atau minuman yang terkontaminasi feses, atau bisa juga melalui mulut dengan mulut. Cara pencegahannya: menjaga lingkungan tetap bersih agar terhindar dari virus ini. Dan yang kedua, melakukan vaksinasi polio bagi para balita. Penyakit yang nomor 2 yaitu herpes simplex, yaitu virus DNA yang dapat menyebabkan infeksi akut pada kulit, ditandai dengan adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit dan eritematosa pada daerah dekat mukokutan. Ada 2 tipe virus yang sering menginfeksi, yaitu HSV tipe herpes simplex virus dan yang kedua HSV tipe 2 yaitu herpes simplex virus tipe 2. Cara penularannya yaitu melalui kontak fisik dengan penderita seperti hubungan seksual, berciuman, maupun oral seks. Cara pencegahannya yaitu selalu menjaga higienis, kebersihan atau kesehatan organ genitalia atau alat kelamin pria dan wanita secara teratur. Setia kepada pasangannya dan tidak berganti-ganti pasangan. Jangan lupa menggunakan kondom bila pasangan kita sudah terinfeksi penyakit menular seksual. Mintalah jarum suntik baru tiap kali menerima pelayanan medis yang menggunakan jarum suntik. Yang nomor 3 yaitu virus Ebola adalah sejenis virus dari genus Ebolavirus familia Filoviridae dan juga nama dari penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Penyakit Ebola sangat mematikan, tingkat kematian sampai 90%. Asal katanya adalah dari Sungai Ebola di Kongo. Virus ini mulai menular dari salah satu spesies kera di Kongo, kemudian mulai menyebar ke manusia. Jangka waktu manusia mulai terjangkit virus ini sampai menemui ajalnya sekitar 1 minggu karena saking ganasnya virus ini. Virus ini masih berada di dataran Afrika dan kabarnya juga telah sampai ke Filipina. Suatu ketika negara Eropa melakukan pengimporan kera dari Kongo. Ketika mengetahui virus ini, akhirnya seluruh kera dimusnahkan agar tidak menyebar kemana-mana. Gejala dari virus ini yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, sakit perut, pendarahan di luar dan dalam anus, timbul bercak-bercak merah pada badan, muka, dan lengan.
Cara penularannya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau kulit. Cara pencegahannya menghindari bepergian ke daerah dilanda wabah Ebola atau daerah yang memiliki riwayat wabah Ebola. Menghindari kontak dengan cairan tubuh pasien atau orang yang terinfeksi Ebola seperti darah, feses, air liur, cairan muntahan, air kencing, bahkan keringat. Tidak berhubungan langsung bersentuhan dengan pasien Ebola. Bila terpaksa kontak langsung, harus menggunakan pelindung diri seperti kacamata, masker, pakaian khusus, sepatu boot, atau sarung tangan. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu kasus sindrom pernapasan akut parah atau lebih dikenal dengan SARS. SARS ini disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah virus yang berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 100 sampai 120 nanometer. Maka dari itu, pencegahan infeksi coronavirus akan efektif bila menggunakan masker yang berpori-pori lebih kecil dari 100 nanometer. Selain menginfeksi manusia, coronavirus juga menginfeksi binatang seperti babi, anjing, kucing, tikus, kelinci, sapi, dan ayam. Pada binatang-binatang ini, infeksi virus ini umumnya juga menyebabkan gejala gangguan pernapasan seperti halnya pada manusia. Berdasarkan antigennya, coronavirus dibagi atas 3 kelompok. Lebih terperinci lagi, hasil analisa gen dan asam amino pembentuk protein N, protein S, dan protein M menunjukkan bahwa coronavirus SARS terpisah dari ketiga kelompok ini. Artinya, coronavirus yang menjadi penyebab SARS adalah jenis coronavirus yang baru yang merupakan hasil dari mutasi, dan virus ini diberi nama virus SARS. Cara penularan virus ini yaitu melalui udara, seperti bersin dan batuk dari penderita SARS ke orang yang ada di dekatnya. Cara pencegahannya yaitu dengan menjaga kekebalan tubuh agar tetap tinggi dan kuat, yaitu dengan makan makanan bergizi dan tidur yang cukup untuk mempertinggi sel imunitas. Selanjutnya, menjaga udara di sekeliling agar bebas dari virus. Kemudian, memakai masker di dekat orang yang terkena SARS, sebisa mungkin menjauhinya. Flu Singapura atau enterovirus merupakan penyakit tangan, kaki, dan mulut. Apabila diabaikan, maka bisa menjadi radang otak. Gejala serangan enterovirus sangat mirip dengan gejala flu biasa, sehingga sulit dideteksi seperti demam yang kadang disertai pusing dan lemas serta nyeri. Namun, penting untuk diketahui oleh para orang tua bahwa virus penyebab flu Singapura secara umum ada 2 macam, yakni enterovirus Coxsackie A16 dan enterovirus 71. Gejala pada virus ini yaitu demam, batuk, pilek, pegal-pegal dan mudah lelah, kemudian timbul bisul kecil dan bintik-bintik merah di kulit. Cara penularannya yaitu melalui kontak langsung seperti droplet, air liur, tinja, cairan dari vesikel atau ekskreta. Kemudian juga melalui kontak tidak langsung dari barang-barang yang terkontaminasi oleh sekresi itu. Juga bisa melalui hewan, lalat, dan kecoa. Cara pencegahannya yaitu orang tua sebaiknya mencuci tangan dengan bersih dan benar sebelum menyentuh bayi untuk menghindari bayi dari virus, dan mengajarkan cuci tangan yang benar kepada anaknya. Mencuci tangan terutama setelah membersihkan hidung, menggunakan toilet, atau mengganti popok. Membersihkan bagian tangan dan kaki terutama bagian yang sering menjadi sarang kuman. AIDS atau biasa disebut sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan kelainan tubuh yang disebabkan oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh. Lemahnya sistem kekebalan tubuh atau imunitas ini disebabkan oleh serangan HIV atau Human Immunodeficiency Virus terhadap sel-sel pembentuk kekebalan, yaitu sel darah putih. Cara penularan virus ini melalui hubungan seksual dari penderita AIDS ke pasangannya. Bisa juga melalui transfusi darah
atau juga dari ibu penderita AIDS kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Cara pencegahannya yaitu hindari sentuhan langsung, terutama dengan darah, sperma, air liur, air seni, air mata, ataupun cairan lain dari tubuh penderita AIDS. Wanita yang sedang hamil diharapkan menjauhkan diri dari penderita AIDS karena berbahaya bagi dirinya dan bayinya. Hindari pemakaian alat, pakaian, dan benda-benda lain yang digunakan oleh orang yang menderita AIDS atau yang beresiko tinggi terhadap virus AIDS. Demam berdarah atau DB adalah penyakit demam akut yang ditemukan di daerah tropis dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu 4 serotip virus dari genus Flavivirus. Setiap serotip cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotip dapat terjadi. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya yaitu munculnya demam tinggi terus-menerus disertai adanya tanda perdarahan, contohnya ruam. Ruam demam berdarah mempunyai ciri-ciri merah terang, sakit perut, rasa mual, trombositopenia, hemokonsentrasi, sakit kepala berat, sakit pada sendi, sakit pada otot, dan sejumlah kecil kasus bisa menyebabkan sindrom shock, dengue yang mempunyai tingkat kematian tinggi. Sesudah masa tunas atau inkubasi selama 3-15 hari, orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk berikut. Yang pertama yaitu bentuk abortif, yang kedua yaitu dengue klasik, yang ketiga yaitu dengue homorgapik, yang keempat yaitu dengue shock syndrome. Cara penularan yaitu melalui virus yang mendapat virus dengue sewaktu digigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD, atau melalui orang yang tidak sakit DBD tapi dalam darahnya terdapat virus dengue. Kemudian melalui orang yang mengandung virus dengue tidak sakit, dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti. Kemudian virus dengue yang terhisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya. Nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain. Virus itu akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Cara pencegahannya yaitu menghapuskan atau mengurangi vektor nyamuk demam berdarah, menguras bak mandi setiap seminggu sekali, mengubur barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang perkembangan jentik-jentik nyamuk, menutup wadah yang dapat menampung air, melakukan kebiasaan baik seperti makan makanan bergizi, rutin olahraga, dan istirahat yang cukup. Kemudian fogging atau pengasapan hanya akan mematikan nyamuk dewasa, sedangkan bubuk abate akan mematikan jentik pada air. Segera berikan obat penurun panas untuk demam apabila penderita mengalami demam atau panas tinggi. Yang selanjutnya adalah campak. Penyakit campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, yaitu peradangan selaput ikat mata atau konjungtiva, dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan paramyxovirus. Gejala pada campak yakni yang pertama, panas badan, nyeri tenggorokan, hidung meler, batuk, bercak koplik, nyeri otot, mata merah. Yang kedua, 2-4 hari kemudian muncul bintik putih kecil di mulut bagian dalam atau bintik koplik. Ruam yaitu kemerahan di kulit yang terasa agak gatal, muncul 3-5 hari setelah timbulnya gejala tersebut. Ruam ini bisa berbentuk makula atau ruam kemerahan yang mendatar maupun papula yaitu ruam kemerahan yang menonjol. Pada awalnya, ruam tampak di wajah, yaitu di depan dan di bawah telinga serta di leher sebelah samping. Dalam waktu 1-2 hari, ruam menyebar ke batang tubuh, lengan, dan tungkai, sedangkan ruam di wajah mulai memudar. Yang ketiga, pada puncak penyakit, penderita merasa sangat sakit, ruamnya meluas serta suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. 3-5 hari kemudian, suhu tubuhnya turun. Penderita mulai merasa baik dan ruam yang tersisa segera menghilang.
Yang keempat, demam, kecapean, pilek, batuk, dan mata yang radang dan merah selama beberapa hari diikuti dengan ruam jerawat merah yang mulai pada muka dan merebak ke tubuh dan ada selama 4 hari hingga 7 hari. Campak bisa menular melalui saluran hidung. Virus campak yang berasal dari cairan hidung dan tenggorokan yang keluar dari penderita pada saat bersin, batuk, dan bernafas. Namun, campak juga bisa dicegah dengan cara imunisasi. Hindari penderita karena campak dapat ditularkan melalui saluran pernafasan. Virus campak yang berasal dari cairan hidung dan tenggorokan yang keluar dari penderita pada saat bersin, batuk, dan bernafas. Yang selanjutnya, cacar air. Cacar air adalah suatu infeksi virus menular yang menyebabkan ruam kulit berupa sekumpulan bintik-bintik kecil yang datar maupun menonjol, lepuhan berisi cairan, serta keropeng yang menimbulkan rasa gatal. Penyebabnya adalah virus Varicella zoster. Virus ini ditularkan melalui percikan ludah penderita atau melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh cairan dari lepuhan kulit. Gejala pada cacar air yaitu yang pertama, demam, pilek, cepat merasa lelah, lesu, dan lemah. Yang kedua, pada kasus yang lebih berat bisa didapatkan nyeri sendi, sakit kepala, dan pusing. Yang ketiga, beberapa hari kemudian timbullah kemerahan pada kulit yang berukuran kecil yang pertama kali ditemukan di sekitar dada dan perut atau punggung lalu diikuti timbul di anggota gerak dan wajah. Yang keempat, kemerahan pada kulit ini lalu berubah menjadi lenting berisi cairan dengan dinding tipis. Ruam kulit ini mungkin terasa agak nyeri atau gatal sehingga dapat tergaruk tak sengaja. Jika lenting ini dibiarkan, maka akan segera mengering, membentuk keropeng atau krusta yang nantinya akan terlepas dan meninggalkan bercak di kulit yang lebih gelap. Bercak ini lama-kelamaan akan pudar sehingga beberapa waktu kemudian tidak akan meninggalkan bekas lagi. Yang kelima, lain halnya jika lenting cacar air tersebut dipecahkan, krusta akan segera terbentuk lebih dalam sehingga akan mengering lebih lama. Kondisi ini memudahkan infeksi bakteri terjadi pada bekas luka garukan tadi. Setelah mengering, bekas cacar air tadi akan menghilangkan bekas yang dalam. Terlebih lagi jika penderita adalah dewasa atau dewasa muda, bekas cacar air akan lebih sulit menghilang. Pada cacar air ini bisa menular melalui sentuhan, droplet. Bila penderita cacar air batuk atau pilek, bicara, ia mengeluarkan semacam liur tapi dalam ukuran super kecil. Droplet ini masuk ke tubuh orang sehat, terus tinggal di situ 7-10 hari. Yang ketiga, bila selama periode itu ia tetap sehat, virus tidak berkembang atau berkembang tapi dengan pertumbuhan tertekan, sehingga pada beberapa orang ia tidak merasa pernah kena cacar air, padahal dia sebenarnya sudah kena tapi nggak pernah muncul ke kulit. Yang keempat, bila selama periode itu si sehat jadi lemah, virus menyebar dan muncul ke permukaan dan jadilah cacar air. Namun, cacar air juga bisa dicegah. Yang pertama dengan cara imunisasi tersedia bagi anak-anak yang berusia lebih dari 12 bulan. Imunisasi ini dianjurkan bagi orang di atas usia 12 tahun yang tidak mempunyai kekebalan. Yang selanjutnya atau yang kedua, kepada orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi cacar air dan memiliki resiko tinggi mengalami komplikasi, misalnya penderita gangguan sistem kekebalan, bisa diberikan imunoglobulin zoster atau imunoglobulin Varicella zoster. Vaksin varicella biasanya diberikan kepada anak yang berusia 12 sampai 18 bulan. Yang selanjutnya adalah gondong. Gondong adalah penyakit menular disebabkan oleh virus Myxovirus parotitidis, berlangsung cepat yang ditandai dengan pembesaran kelenjar ludah, terutama kelenjar di bawah telinga. Gejala pada gondong yaitu yang pertama, pada tahap awal atau 1-2 hari penderita gondong mengalami gejala demam, sakit kepala, nyeri otot,
kehilangan nafsu makan, nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah dan ada kalanya disertai kaku rahang. Yang kedua, terjadi pembengkakan kelenjar di bawah telinga yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar, kemudian kedua kelenjar mengalami pembengkakan. Yang ketiga, pembengkakan biasanya berlangsung sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Yang keempat, kadang terjadi pembengkakan pada kelenjar di bawah rahang dan kelenjar di bawah lidah. Pada pria akil balik, ada kalanya terjadi pembengkakan buah zakar karena penyebaran melalui aliran darah. Gondong ini dapat menular melalui kontak langsung, percikan ludah, muntahan, dan air seni. Namun juga bisa dicegah dengan cara imunisasi MMR, mumps, morbili, rubella yang diberikan melalui injeksi pada usia 15 bulan. Imunisasi MMR tidak menimbulkan panas dan efek lainnya. Imunisasi dapat juga diberikan kepada remaja dan orang dewasa yang belum menderita gondong. Berikutnya materi tentang virus menyerang pada hewan. Yang pertama, menurut Newcastle Disease. Newcastle Disease ini atau sering disebut NCD juga dikenal dengan sampar ayam atau tetelo, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Newcastle Disease virus dari golongan Paramyxovirus. Virus ini biasanya berbentuk bola, meski tidak selalu pleomorf, dengan diameter 100-300. Genome virus NCD ini adalah suatu rantai tunggal RNA. Virus ini menyerang alat pernafasan, susunan jaringan syaraf, serta alat-alat reproduksi telur dan menyebar dengan cepat serta menular pada banyak spesies unggas yang bersifat akut, epidemik, atau mewabah dan sangat patogen. Virus NCD ini dibagi dua tipe, yaitu tipe Amerika dan tipe Asia. Pembagian ini berdasarkan keganasannya, di mana tipe Asia lebih ganas dan biasanya terjadi pada musim hujan atau musim peralihan, di mana saat tersebut stamina ayam menurun sehingga penyakit mudah masuk. Gejalanya yaitu yang pertama, ayam pingsan payah, mengantuk dengan kepala ditundukkan, sesak nafas, terdengar suara mencicit seperti ayam tercekik. Nafsu makan juga berkurang, berak putih seperti kapur dan padat tetapi lambat laun berubah jadi encer dan hijau. Ayam menjadi kurus dalam beberapa hari. Ayam hilang keseimbangan atau selalu memutar-mutar kepalanya. Juga berjalan keliling, kepala diletakkan di atas punggung, juga kelumpuhan. Nah, yang terakhir yaitu pial dan balung berwarna kebiruan. Cara penularannya yaitu melalui kontak langsung dari ayam sakit ke ayam lainnya. Melalui kontak tidak langsung, yaitu seperti melalui bahan, pekerja, atau alat yang tercemar virus tersebut. Untuk cara pencegahannya yaitu vaksinasi yang teratur sesuai dengan program yang dianjurkan. Umur ayam antara umur 4-7 hari. Vaksinasi dengan vaksin aktif melalui tetes mata, yaitu cukup tetes pada mata kiri atau kanan. Juga dilakukan vaksinasi inaktif yang disuntikan pada kulit. Yang kedua, umur ayam antara 18 hari sampai 21 hari dilakukan vaksinasi atau revaksinasi dengan vaksin aktif, galur atau lasota. Yang ketiga, setelah vaksinasi kedua, vaksinasi selanjutnya dapat dilakukan pada umur ayam 3 bulan atau 4 bulan. Juga memelihara ayam dalam kandang terbatas serta menjaga kebersihan ayam. Jangan memasukkan ayam luar sebelum dikarantina atau divaksin dan dipastikan tidak membawa penyakit. Yang kedua yaitu virus rabies. Rabies ini merupakan suatu penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus neutropik dari SS RNA virus, genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae. Virus rabies termasuk dalam serotip 1, serotip 2, serotip 3, serotip 4. Rabies ini menyerang sistem syaraf pusat hewan berdarah panas dan manusia.
bersifat zoonosis, yaitu dapat menular pada manusia lewat gigitan atau cakaran, atau dapat pula lewat luka yang terkena air liur hewan penderita rabies tersebut. Virus rabies ini sangat berbahaya bila ditemukan gejala klinis dan penanganannya tidak benar, biasanya diikuti kematian, baik pada hewan maupun pada manusia. Gejala pada hewan yaitu suka bersembunyi di tempat yang gelap dan sejuk. Terjadi kelumpuhan tubuh, hewan tidak dapat mengunyah dan menelan makanan, kejang berlangsung singkat dan kadang sering tidak terlihat. Tidak ada keinginan menyerang atau menggigit. Nah, kematian ini akan terjadi dalam beberapa jam. Untuk gejala pada manusia yaitu yang pertama timbul gejala lesu, nafsu makan hilang, mual, demam, sakit kepala dan tidak bisa tidur. Rasa nyeri di tempat bekas luka gigitan dan nampak kesakitan serta menjadi gugup, bicara tidak karuan dan selalu ingin bergerak. Rasa takut pada air yang berlebihan. Air liur dan air mata keluar berlebihan, pupil mata membesar, kejang-kejang lalu mengalami kelumpuhan dan akhirnya meninggal dunia. Biasanya penderita meninggal 4-6 hari setelah gejala atau tanda pertama timbul. Untuk cara penularannya melalui air liur yang mengandung virus rabies. Cara pencegahannya memelihara anjing dan hewan lainnya dengan baik dan benar. Pada hewan virus rabies dapat ditangkal dengan vaksinasi secara rutin 1-2 kali setahun tergantung vaksin yang digunakan. Semua anjing atau kucing yang potensial terkena divaksin setelah umur 12 minggu, lalu 12 bulan setelahnya, dilanjutkan dengan tiap 3 tahun dengan vaksin untuk 3 tahun. Penangkapan atau eliminasi anjing, kucing, dan hewan lainnya yang berkeliaran di tempat umum dan dianggap membahayakan manusia. Di area terkontaminasi, dilakukan desinfeksi menggunakan 1:32 larutan atau 4 ounces per galon dari pemutih pakaian untuk menginaktifkan virus dengan cepat. Yang terakhir yaitu virus papilomatosis atau kutil pada sapi. Penyakit kutil, warts atau papilomatosis pada sapi disebabkan oleh virus yang dikenal dengan bovine papillomavirus atau BPV. Bovine papillomavirus ini atau sering disebut BPV dikenal ada 6 strain yang masing-masing menyebabkan lesi pada bagian tubuh yang berbeda. BPV1 ini biasanya menyebabkan lesi pada daerah hidung, puting, dan gland penis. BPV2 menyebabkan lesi pada sebelah leher. BPV3 pada kepala dan daerah intradigital. Untuk BPV4 pada saluran pencernaan dan vesika urinaria. Dan BPV5, BPV6 menyebabkan lesi pada puting. Ada 4 bentuk dari pertumbuhan kutil. Yang pertama, text-shaped, pedunculated, sessile, dan flat. Papilomatosis ini sebenarnya bukanlah penyakit yang mematikan seperti antraks atau SE, tetapi lebih menyebabkan kepada gangguan fisik dan keindahan. Penyakit kutil ini biasanya akan hilang sendirinya, tetapi dalam waktu yang lama. Kutil pada sapi bisa ditemukan di seluruh tubuh, tetapi yang paling sering ditemui adalah daerah moncong, leher, daun telinga, pantat, kaki, dan puting. Untuk cara penularannya yaitu berkontak langsung. Terkena gigitan lalat atau serangga, juga menular dari puting ke puting atau dari sapi ke sapi melewati tangan pemerah atau melalui mesin perah. Untuk cara pencegahan yaitu hindari pemerahan yang mengakibatkan trauma pada puting yang sakit, juga bisa mengendalikan penyebaran penyakit ini. Menjaga kebersihan selama proses pemerahan. Pemerah yang menggunakan sarung tangan dan desinfektan celup puting yang baik dari golongan chlorhexidin bisa digunakan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Yang menyerang tumbuhan. Nomor 1, CVPD, Citrus Vine Phloem Degeneration.
Penyakit yang menyebabkan berwarna kuning. Penyakit ini disebabkan oleh suatu bakteri perusak jaringan floem yang tidak dapat dikulturalkan, disebut Legorabacter acetium. Gejala yang pertama, belang-belang kuning blouching berkembang pada daun bagian ujung. Yang kedua, kuncup yang berkembang lambat. Pertumbuhan mencuat ke atas, daun menjadi lebih kecil dan ditemukan gejala khas CVPD. Penularan penyakit CVPD dilakukan oleh serangga vektor Diaporina citri dari suatu tanaman ke tanaman lain. Yang pertama, periode makan akuisisi. Yang kedua, periode makan inokulasi. Yang ketiga, periode retensi. Cara pencegahan: melarang peredaran bibit. Yang kedua, melarang memasukkan bibit jeruk dari serangan endemis. Yang ketiga, membersihkan dan sanitasi kebun terhadap inang lain. Yang keempat, menggunakan insektisida. Nomor 2, mosek pada tembakau adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau dan tumbuhan anggota suku tarung-tarungan. Gejala yang ditimbulkan adalah bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar. Gejala yang pertama, agak tergantung pada tanaman inang. Yang kedua, bintik-bintik nekrosis pengerdilan. Cara penularan: melalui tangan pekerja yang telah terkontaminasi. Cara pencegahan: yang pertama, tidak merokok sambil menangani tanaman. Yang kedua, melakukan sanitasi. Yang ketiga, memotong tanaman yang terinfeksi. Yang keempat, mensterilkan alat dan bahan. Yang nomor 3, penyakit tungro. Tungro disebabkan dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus berbentuk batang Rhestungro dan virus berbentuk bulat Rhestungro. Kedua jenis virus tersebut tidak memiliki kekerabatan serologi dan dapat menginfeksi tanaman secara bersama-sama. Gejala yang pertama, tanaman padi menjadi kerdil. Yang kedua, perubahan warna meluas. Yang ketiga, terjadinya pengurangan jumlah. Cara penularan: ditularkan melalui wereng hijau. Cara pencegahan: yang pertama, menanam varietas. Yang kedua, memusnahkan tanaman yang sudah terserang. Yang ketiga, menggunakan insektisida sistematik butiran. Yang keempat, tidak membuat persalinan di sekitar lampu.